Banjir bandang tewaskan 4 orang. Kejar-kejaran iringi penangkapan gerombolan remaja bersenjata tajam. Warga ramai-ramai evakuasi bangkai ambulans terseret banjir. Seluruh jenazah korban yang tertimbun tanah longsor sudah ditemukan. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Ilham Ardiansyah. Dan saya Sheila Purnama dapat kembali menjumpai Anda dalam Fokus Pagi, edisi Selasa 26 November 2024. Kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Pemirsa, kita ikuti Fokus Pagi selengkapnya. 4 jenazah korban yang tertimbun longsor tanah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali ditemukan tim SAR gabungan. Total sudah 8 korban tewas ditemukan dari 10 orang yang dinyatakan hilang. Sementara 2 orang masih dalam pencarian. Dengan mengerahkan alat berat, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian di lokasi longsor di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Usai berjibaku dengan lumpur, tim SAR gabungan Senin siang kembali menemukan 4 korban yang tertimbun tanah longsor. Naas, keempatnya didapati tanpa nyawa dengan posisi saling berdekatan. Keempatnya terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan. Jasad keempat korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe. Atas temuan ini, tim SAR gabungan telah menemukan 8 korban tewas dari 10 orang yang dinyatakan hilang. Sementara 2 korban lain, seorang ibu hamil dan 1 anak balita berusia 8 bulan, masih dalam pencarian. Sebelumnya 4 korban tewas ditemukan tim SAR pada Minggu siang. Sesuai dengan data orang hilang yang kita dapat, seluruhnya 10 yang orang hilang, kemudian yang kita dapat sudah 8, tinggal 2 lagi. Peristiwa tanah longsor terjadi pada Sabtu malam. Longsor menimbun 2 rumah dan 1 bangunan. Selain itu, longsor juga mengakibatkan akses keluar masuk desa tertutup total. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Karo, Sumatera Utara. Pencarian lanjutan tim gabungan BPBD Kabupaten Karo Senin petang berhasil menemukan 2 jasad korban longsor. Total ke-10 korban hilang meninggal dunia. Petugas gabungan menemukan 2 korban longsor terakhir, masing-masing ibu hamil dan bayi 8 bulan Senin petang di kawasan Semangat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kedua korban meninggal dunia lantaran tertimbun reruntuhan sedalam 8 meter. Petugas memastikan pihaknya telah menemukan ke-10 korban yang hilang, menyusul 2 korban terakhir yang mereka dapati. Kendati upaya pencarian para korban selesai pada Senin malam, posko pelaporan bagi warga yang kehilangan anggota keluarganya masih terbuka. Tim gabungan sedianya segera membuka jalan keluar masuk tempat wisata pemandian air panas yang masih tertutup bongkahan longsor. Kita menemukan korban yang terakhir dari 10 orang korban yang kemarin dilaporkan kepada kita. Jadi pada hari ini kita sudah mendapatkan 6 orang korban lagi, menyusul 4 orang yang sudah kita temukan di hari Minggu 24 November kemarin. Longsor melanda Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo Sabtu malam. Sejumlah rumah dan bangunan tertimbun reruntuhan tanah dan 10 orang hilang. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Karo, Sumatera Utara. Kita ke Jawa Barat, pemirsa. Sebuah rumah di Kabupaten Bandung tertimbun longsor hingga menyebabkan seorang penghuni rumah terluka. Sementara di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, rumah berlantai 2 ambruk setelah tanahnya amblas. Rumah berlantai 2 di Desa Pelalangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur ambruk setelah tanahnya amblas. Insiden terjadi saat hujan deras yang membuat air sungai di belakang rumah meluap dan mengikis saluran air yang berada di bawah bangunan. Tidak hanya rumah yang rusak,
Hampir seluruh perabot dan barang berharga milik penghuni ikut tertimbun material. Beruntung saat kejadian para penghuni segera keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Hujan deras, nah ternyata di sini ini ada saluran bawah itu ambles Pak. Di sini ambles. Nah, ambles, tiang listrik ini juga ikut ambles. Terus diusul bangunan itu. Kejadiannya juga cepat. Terus pas waktu kejadian penghuni rumah ada di mana? Penghuni rumah ada di dapur. Tapi pas waktu itu bangunannya masih gantung, belum ambruk, saya suruh keluar. Selain merusak rumah, hujan deras yang terjadi Minggu sore juga membuat tembok pembatas longsor hingga menimpa satu rumah serta satu unit motor. Sementara di Bandung, Jawa Barat, sebuah rumah di Jalan Geger Kalong Girang, Kecamatan Sukasari tertimpa longsor hingga mengakibatkan rusak berat pada Senin pagi. Diduga hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan tanah longsor. Menurut penghuni rumah, saat kejadian seluruh penghuni masih tertidur lelap. Tiba-tiba tembok rumahnya jebol, lalu material longsor menimpa salah seorang penghuni hingga mengalami luka di bagian kepala. Surah gemuruh dulu, habis gemuruh teh langsung itu ke dalam tehnya, pas masuk itu kebul di dalam semua teh pinuh gitu kebulnya. Saya teh cuma bapak nanti Pak sini pasti udah kejadian teh udah gemper ya, Pak sini Pak keluar ini udah berdarah semua. Bagian apa Bu yang luka? Kepala aja berarti. Tapi semuanya badan itu ketimbun, tadi lihat di kasur teh udah banyak itu, banyak ininya runtuhan itu. Intensitas hujan tinggi yang melanda dalam beberapa waktu terakhir membuat warga harus lebih waspada terhadap potensi longsor dan banjir. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu pemirsa, banjir masih menggenangi Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Meski berangsur surut, banjir masih mengganggu aktivitas warga. Banjir masih merendam Kampung Bojong Asih, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin petang. Namun, air mulai berangsur surut sekitar 30 cm hingga 50 cm. Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Mahmudin, meninjau permukiman warga yang sudah 5 hari terendam banjir. Wilayah ini seringkali menjadi langganan banjir saat musim hujan. Banjir terjadi saat air Sungai Citarum meluap. Meski demikian, warga diimbau tetap menggunakan hak pilih saat Pilkada 27 November karena pemerintah telah menyiapkan TPS keliling. Dengan Pilkada juga sektor daerah, dengan BPD juga dengan kepala desa tetap bisa dilaksanakan. Minta agar kalaupun mereka tidak bisa ke TPS-nya diberikan dengan aturannya bagaimana ada TPS keliling dan sebagainya. TPS keliling aja ya. Tapi sebisa mungkin mereka kalau pihak tidak hujan atau bagaimana. Jadi petugasnya harusnya lebih responsif yang melihat situasi. Sementara pemerintah terus berupaya mencari solusi untuk penanganan banjir seperti di wilayah Dayakolot, Bale Endah, dan Bojong Soang. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tanggul sungai jebol menyebabkan banjir terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah. Sementara itu peringatan Hari Guru terpaksa dirayakan di tengah genangan banjir. Sang merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Peringatan Hari Guru di Madrasah Ibtidaiyah Kelurahan Pasir Sari, Pekalongan, Jawa Tengah terpaksa dirayakan di tengah genangan banjir. Mereka tetap mengadakan upacara meski tanpa dihadiri para siswa. Pasalnya seluruh anak didik diliburkan lantaran banjir. Para guru melanjutkan kerja bakti terutama untuk menyelamatkan barang-barang dan berkas penting dari terjangan banjir. Pesan saya untuk para generasi muda atau calon guru muda harus tetap semangat. Bagaimanapun kondisi sekolah yang nantinya akan menjadi tempat kita mengabdi, kita harus semangat karena mengajar adalah panggilan jiwa. Mereka berharap banjir segera surut agar kegiatan belajar mengajar kembali normal. Sementara itu akibat tanggul hilir Sungai Bremi di Desa Jeruk Sari jebol, ratusan rumah di Kecamatan Tirto, Pekalongan, Jawa Tengah terendam banjir. Sejumlah rumah di Desa Karangjompo, Tegaldowo, dan Jeruk Sari terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Sudah berapa hari? Ini 2 hari. 2 hari ini karena apa? Karena tanggulnya jebol. Oh, tanggulnya jebol. Jeruk Sari katanya. Udah ada penanganan? Udah ada. Senin siang, tanggul sungai mulai ditahan dengan karung berisi tanah. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pekalongan, Jawa Tengah. Banjir bandang di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara selain meluluhlantakkan permukiman juga menyisakan duka bagi warga yang kehilangan anggota keluarganya.
Petugas bersama masyarakat pun gencar melakukan pencarian terhadap sejumlah korban yang hilang akibat bencana tersebut. Selama 2 hari terakhir, petugas bersama masyarakat berjibaku untuk mencari 2 orang korban yang hilang akibat banjir bandang di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara dengan peralatan seadanya. 3 tim masing-masing menyusuri aliran sungai baik dari hulu hingga ke hilir. Pencarian belum membuahkan hasil dan berlanjut Selasa 26 November. Data sementara akibat banjir bandang, 4 orang korban meninggal dunia, 2 orang hilang serta 9 lainnya luka-luka. Untuk data korban hari ini yang masih sampai kami ada 2 orang belum ditemukan dan sampai saat ini juga masih dalam proses pencarian. Dan kemudian untuk kerusakan rumah ini mungkin yang dapat kami info itu ada 4 rumah yang rusak karena akibat bencana banjir bandang. Sementara suasana duka terus menyelimuti keluarga korban banjir bandang. Selain permukiman porak-poranda, mereka juga kehilangan anggota keluarganya. Bahkan diantaranya 2 orang petani aren yakni Pardementa Ginting dan Gerge Barus 40 tahun meninggal dunia di lahannya akibat bencana tersebut. Keluarga pun terkejut dan sedih dengan kematian keduanya. Saya baik. Kamu suka humor juga setahu saya. Banjir bandang menerjang permukiman warga di Martelu, Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain 4 rumah warga dan 1 rumah ibadah rusak, bencana ini juga menewaskan 4 orang, 2 lainnya hilang serta 9 orang lainnya luka-luka. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Gedung sekolah dasar negeri di wilayah Nagari Maligi, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat terendam banjir pada Senin pagi. Di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, warga berusaha mengevakuasi bangkai ambulans yang hanyut saat banjir bandang menerjang wilayah ini. Warga Kecamatan Guguak, Kabupaten 50 Kota, bahu-membahu mengevakuasi bangkai ambulans milik Puskesmas Nagari yang hanyut saat banjir bandang menerjang wilayah ini. Ambulans tersebut ditemukan sejauh 5 km dari lokasi parkirnya terakhir kali. Sementara, warga terdampaknya rumahnya rusak akibat banjir bandang belum berani membersihkan material yang terbawa banjir. Curah hujan yang masih tinggi membuat warga khawatir banjir akan kembali terjadi. Hingga kini, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 1 korban hilang. Baik, untuk pencarian hari ketiga, kita membagi 2 tim. Tim 1 melakukan penyisiran dari LKP itu sampai ke jembatan Pawasangi. Dan untuk yang tim kedua dari jembatan Pawasangi sampai ke Nagari Suayan. Baik, untuk hari keempat kita akan lakukan pencarian tetap dari LKP, cuman jarak akan kita perluas menjadi 8 kilo. Diketahui, banjir bandang yang menerjang wilayah Guguak, Kabupaten 50 Kota pada Jumat lalu tak hanya merenggut nyawa pasangan suami istri. Derasnya air turut merusak 8 rumah, menghanyutkan ambulans dan sepeda motor, menghilangkan hewan ternak, serta merusak puluhan hektar lahan pertanian. Di Pasaman Barat, banjir akibat tingginya intensitas hujan turut merendam gedung sekolah dasar negeri 06 Sasak Ranah, Pasisia. Ketinggian air yang mencapai 50 cm membuat aktivitas belajar mengajar terganggu. Meski banjir, seluruh murid tetap merayakan Hari Guru dengan cara yang sederhana di salah satu ruang kelas yang tak terendam air. Tim Liputan melaporkan. Sungai meluap menyebabkan sejumlah ruas jalan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terendam banjir. Sementara di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, banjir dengan ketinggian hampir 1 meter merendam ratusan rumah. Dikhawatirkan banjir akan mengganggu persiapan pencoblosan pilkada. Tingginya intensitas hujan mengakibatkan banjir di sejumlah desa di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
Akibatnya ratusan rumah terendam banjir dengan ketinggian sekira antara 60 cm hingga 90 cm. Banjir diakibatkan air sungai meluap usai diguyur hujan deras selama 2 hari terakhir. Warga diminta tetap waspada karena hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi. Polisi memantau sejumlah titik yang masih terendam banjir, khususnya lokasi pembangunan TPS jelang hari pencoblosan pilkada. Dikhawatirkan banjir yang belum surut akan mengganggu persiapan pencoblosan pilkada. Dari laporan dari rekan-rekan Kapolsek, ada beberapa titik yang air sampai saat ini masih mengenang. Ini juga kami akan lakukan tetap koordinasi dengan Kapolsek berserta jajaran Forkopicam di sana mengantisipasi. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, hujan deras menyebabkan sungai Mami meluap. Akibatnya jalan dan permukiman terendam banjir dengan ketinggian mencapai 30 cm pada Senin pagi. Warga terpaksa memutar balik kendaraannya untuk mencari jalan alternatif. Selain itu, banjir juga merendam lahan pertanian dan tambang. Jembatan penghubung 2 desa di Kabupaten Pidi Jaya Aceh ini putus setelah diterjang banjir. Debit air sungai meluap dan menghanyutkan jembatan sepanjang 50 meter. Akibatnya akses warga pun jadi terganggu. Warga tidak bisa melintasi jembatan yang menghubungkan desa Gauteng, Kecamatan Merah 2 dengan desa Manyangcut, Kecamatan Meredu tersebut. Warga kini terpaksa mencari jalan alternatif yang jaraknya cukup jauh untuk menuju desa tetangga. Pemirsa, polisi di Kota Medan, Sumatera Utara mengamankan 3 remaja yang kerap tawuran di kawasan Pelabuhan Belawan. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, selain mengamankan belasan remaja yang terlibat tawuran, polisi turut menyita barang bukti senjata tajam. Para remaja ini tak berkutik saat diamankan polisi di wilayah Pabean Cantikan, Surabaya. Mereka diamankan lantaran petugas menduga para remaja hendak menggelar tawuran di Jalan Kusuma Bangsa, Kapasari, Surabaya. Aksi mereka berhasil diketahui petugas saat operasi siber di media sosial. Polisi berhasil mengamankan 12 remaja yang masih berstatus pelajar SMA. Petugas juga turut menyita 5 senjata tajam jenis celurit berukuran besar. Jadi mereka ada community group media sosial yang rencana motifnya itu akan melakukan dipakai konten untuk video atau gimana? Dari keterangan mereka, kalau mereka akan melakukan kegiatan tawuran. Polisi kemudian mendata dan memanggil orang tua serta guru dari seluruh remaja yang diamankan. Selanjutnya, sebagian remaja diserahkan ke Satpol PP Surabaya. Sementara bagi remaja yang kedapatan membawa senjata tajam, diserahkan ke tahanan khusus anak untuk dibina. Di Kota Medan, 3 remaja diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan saat tengah berkumpul dengan remaja lain untuk menggelar tawuran. Petugas juga turut menyita 1 anak panah modifikasi yang dibaluri racun, senjata tajam berupa samurai, dan 2 botol minuman keras dari tangan para remaja tersebut. Nah, dari keterangan para tersangka ini, mereka sudah ada dendam lama yang sudah berkarat, bahkan dari tahun ke tahun mereka ini ribut. Jadi kemarin kita lakukan tindakan tegas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga remaja itu dikenakan undang-undang darurat dan terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Dipicu persoalan asmara, seorang wanita aniaya rekan kerjanya. Fokus Pagi akan segera kembali sesaat lagi. Kembali bersama kami di Fokus Pagi. Kita lanjutkan informasi hari ini, pemirsa. Sebuah rumah makan dan 1 unit toko di Sijunjung, Sumatera Barat ludes terbakar. 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi guna memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran berusaha menguasai kobaran api yang menghanguskan 1 unit rumah makan dan sebuah toko di Jalan M. Yamin, Kabupaten Sijunjung. Kedua bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menjalar. Guna memadamkan api, 2 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Sijunjung dikerahkan ke lokasi.
Warga menduga api berasal dari korsleting listrik. Dan kemungkinan ini saya juga nggak tahu apakah konslet dan lain hal, nggak tahu juga. Yang penting api udah menyala aja di belakang. Itu kondisinya, Pak. Dalam tempo 2 jam, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban dalam kebakaran ini. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Laude Johardioanse melaporkan dari Sijunjung, Sumatera Barat. Diduga cemari lingkungan, warga kampung Cibetus, Desa Curug Gong, Kabupaten Serang beramai-ramai membakar peternakan ayam milik sebuah perusahaan ternak. Konflik perusahaan ternak dengan masyarakat setempat sudah berlangsung lama, namun tak kunjung ada titik temu. Dalam rekaman video amatir ini, puluhan warga desa Curug Gong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang mendatangi peternakan ayam sebuah perusahaan ternak. Warga yang kesal langsung melampiaskan amarahnya dengan membakar tempat usaha itu. Aksi bakar peternakan ayam dipicu karena warga geram dengan bau yang ditimbulkan lantaran lokasinya sangat dekat dengan permukiman. Polisi tengah mengidentifikasi pelaku yang diduga melakukan pembakaran. Konflik perusahaan peternakan dengan warga sudah berlangsung lama. Beberapa kali sudah dimediasi oleh kepolisian hingga pemerintah setempat, namun tidak ada titik temu. Adapun fasilitas yang dirusak ini, diantaranya 3 bangunan kandang ayam 3 lantai, kemudian mes karyawan, kantor staf administrasi kandang, pagar pembatas sekitar kandang, kantor security, dan tempat. Didugakan tawuran di Jalan Kalimalang, Jakarta Timur, 7 pelajar diamankan warga. Tindakan warga dilakukan lantaran 2 kelompok pelajar sudah menyalakan petasan sebagai penanda dimulainya tawuran. Warga mengamankan seorang siswa sekolah menengah kejuruan yang diduga hendak tawuran di Jalan Laksamana Malahayati, Kalimalang, Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Senin sore. Tindakan warga dipicu suara petasan yang terdengar dan terlihat 2 kelompok sudah bersiap saling serang. Khawatir akan terjadi tawuran, warga lantas bertindak membubarkannya dan mengamankan para siswa. Tujuh pelajar laki-laki dan seorang perempuan telah diamankan warga di kantor RW 4, Kelurahan Cipinang Melayu. Itu memang sudah dipantau sama warga sini. Jadi dia itu ada nongkrong-nongkrong di samping Akrigo, habis itu menyalakan petasan. Itu kalau setahu kami dari warga sini, itu kalau udah menyalakan petasan itu tanda untuk tawuran. Makanya warga langsung naik, langsung gerebek anak-anak tawuran tadi. Selanjutnya para pelajar tersebut dibawa ke Polsek Makassar sebelum diserahkan ke pihak orang tua masing-masing. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Diduga kesal dengan istri yang tak kunjung pulang ke rumah. Seorang ayah di Banjarmasin, Sumatera Selatan tega membacok anak tirinya. Akibat korban terluka harus menjalani perawatan di rumah sakit. Korban terbaring lemah di sebuah rumah sakit Bayangkara, Palembang, Sumatera Selatan lantaran harus jalani perawatan intensif akibat luka bacokan senjata tajam. Remaja yang berusia 15 tahun ini menderita luka di tangan dan kakinya. Kesal dengan istri yang tak kunjung pulang ke rumah diduga menjadi pemicu ayah tiri melampiaskan amarahnya dengan membacok korban. Ya, keluarga sudah melaporkan kasus penganiayaan di Desa Gasing Talang, Kelapa, Banyuasin pada Rabu malam lalu ke polisi untuk segera ditindaklanjuti. Diduga karena persaingan asmara, seorang wanita menganiaya rekan kerjanya di Maros, Sulawesi Selatan. Polisi yang menerima laporan korban langsung menangkap pelaku di rumahnya. Rekaman video amatir ini memperlihatkan penganiayaan yang dilakukan seorang wanita ke wanita rekan kerjanya di kawasan Pergudangan 88, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Peristiwa yang terjadi pada 18 November lalu itu, awalnya pelaku dan korban yang sama-sama berusia 19 tahun ini janji bertemu untuk mengklarifikasi terkait seorang pria. Namun petaka terjadi ketika pelaku hendak memesan ponsel korban namun tak diizinkan. Pelaku yang marah langsung menyerang korban. Aparat Satreskrim Polres Maros Selatan yang menerima laporan korban langsung menangkap pelaku di rumahnya.
Hasil penyelidikan polisi, pelaku menganiaya korban yang merupakan rekan kerjanya sendiri di sebuah tempat hiburan malam di Makassar akibat persaingan asmara. Setelah tim menelusuri melakukan penyelidikan, rupanya penganiayaan ini dilakukan oleh salah satu temannya yang merupakan diduga adanya perselisihan terkait dengan hubungan asmara dengan seorang pria. Kemudian kami amankan terduga pelaku penganiayaan di kediamannya di Maros ya? Di Maros. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka robek di bagian pipi dan pelipis matanya. Kini pelaku tengah diperiksa intensif di Polres Maros untuk proses hukum lebih lanjut. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di informasi selanjutnya, pemirsa, seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah perkebunan tebu di Lumajang, Jawa Timur. Kondisi yang penuh luka menguatkan dugaan jika korban tewas dibunuh. Warga desa Wates Kulon, Kecamatan Ranuyoso, Lumajang, Jawa Timur berkerumun untuk menyaksikan evakuasi jasad seorang pria di perkebunan tebu Senin sore. Korban diketahui bernama Monaryo, 48 tahun, warga desa Gunung Tugel, Kecamatan Bantaran, Probolinggo, ditemukan tewas dengan luka bacok di sekujur tubuhnya. Kuat dugaan korban dianiaya menggunakan senjata tajam hingga tewas. Ditemukan jenazah yang diduga karena pembunuhan. Yang kami lihat di TKP tadi, baik itu di salah satu di tangan, lengan, kemudian juga di bagian kepala. Itu semua luka bacok ya? Untuk sementara kami melihatnya seperti itu. Untuk penyelidikan, polisi telah memeriksa saksi-saksi serta menyita sejumlah barang bukti seperti batangan besi hingga bom ikan atau bondet yang ditemukan di lokasi kejadian. Sementara jenazah telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto Lumajang untuk diautopsi. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Polisi terus memberantas penyalahgunaan narkoba di berbagai wilayah. Di Tanggamus, Lampung, aparat meringkus 3 penjual sekaligus kurir narkoba jenis sabu-sabu. Polisi menyergap 3 penjual sekaligus kurir narkoba jenis sabu-sabu di Kecamatan Kota Agung Timur, Tanggamus, Lampung. Dari penggeledahan, polisi menyita barang bukti 55 plastik berisi sabu-sabu seberat 11,48 gram, uang tunai dan ponsel. Mereka ditangkap dari pengembangan 2 pembeli narkoba yang sebelumnya diringkus di Kecamatan Kota Agung Barat. Mereka mendapat barang terlarang itu dari bandar narkoba di Kecamatan Wonosobo. Para tersangka nekat menjual narkoba lantaran belum punya pekerjaan. Itu apabila memang ada yang meminta membeli, mereka yang mengantarkan atas perintah dari inisial S tadi. Untuk peredarannya ada di daerah Kota Agung sekitarnya. Seorang wanita berusia 41 tahun di Mataram, Nusa Tenggara Barat juga digerebek polisi. Ia ditangkap saat mengantar paket narkoba sabu-sabu 2,72 gram ke konsumennya di halaman hotel. Polisi menyita 2 klip sabu-sabu dan alat isap. Polisi mendapat laporan dari warga terkait adanya transaksi narkoba oleh pengunjung hotel. Bahwa ada seseorang perempuan yang dicurigai sering mengedarkan narkotika jenis sabu di areal hotel tersebut karena beberapa hari sudah menginap di lokasi hotel. Dan ketika kami amankan dan kami geledah, ditemukan beberapa bungkus sabu-sabu siap edar, dan setelah kita tes urin, yang bersangkutan positif mengandung metapetamin. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan 24 orang tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pemberantasan judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti uang tunai, mobil mewah, logam mulia, dan sejumlah barang mewah senilai 167 miliar rupiah. Sebanyak 26 unit mobil mewah ini disita penyidik Subdit Jatan Ras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dari tangan 24 tersangka kasus judi daring yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Mobil-mobil mewah ini diduga dibeli dari hasil uang kejahatan tersangka.
Penyidik juga menyita barang bukti uang tunai dari beragam mata uang, 390 gram emas, 3 pucuk senjata api perhiasan, 2 unit sepeda motor gede atau moge dengan total keseluruhan mencapai 167 miliar rupiah. Sembilan orang oknum pegawai Komdigi yang berperan mencari, mengcrawling website judi online dan melakukan pemblokiran. Inisial DI, FD, SA, YR, YP, RP. Penyidik masih memburu 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus ini dan telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang. Dari 24 orang tersangka, 9 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi yang berperan mencari dan memblokir situs judi online. Sementara seorang staf ahli Kementerian Komdigi berinisial AK berperan sebagai penyaring website judi online agar tidak diblokir. Polisi juga sedang menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Komdigi dan telah memintai keterangan 18 orang saksi. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kasus polisi tembak polisi yang menewaskan sekasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar diduga dipicu penangkapan pelaku tambang galian C. Senin siang, tim khusus Polda Sumbar dan Reskrim Polres Solok Selatan sudah terjun ke lokasi dan melakukan penutupan area tambang ilegal tersebut. Inilah lokasi tambang ilegal galian C yang menjadi pemicu kasus AKP Dadang Iskandar menembak AKP Rianto Ulil Ansar. Lokasinya berada di aliran sungai Batang Bangko, Jorok Bangko, Nagarik Bomas, Solok Selatan. Jenis galian ini berupa pasir dan batu atau lebih dikenal sirtu. Tim khusus Polda Sumatera Barat dan aparat Reskrim Polres Solok Selatan sudah terjun ke lokasi tambang galian. Selain memasang garis polisi, petugas sudah mengamankan pemilik tambang dan mengeluarkan 1 unit alat berat yang selama ini melakukan penggalian tambang. Setelah terjadinya peristiwa penembakan di Solok Selatan, dari Polda dan Polres langsung menyikapi terkait dengan galian C yang diduga ada rentetannya dengan peristiwa tersebut. Ya, jadi langsung dari Polda, dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut ya, Jumat siangnya, kemudian sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan terkait dengan kepemilikan operasional tambang tersebut. Dalam perkembangan yang sama, Komisi 3 DPR RI mendatangi Mapolda Sumbar terkait kasus yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Rianto Ulil Ansar. Komisi 3 mendesak agar Kapolda Sumbar menindak tegas seluruh tambang ilegal dengan menutup lokasi termasuk oknum-oknum yang terlibat membackingi atau melindungi pelaku kegiatan tambang. Kita minta semua yang terkait dengan illegal mining, apapun namanya, siapapun yang backing, tindak tegas. Ada waktu khusus, Pak? Waktu khusus. Jangka waktu khusus? Jangka waktu khusus. Ya secepatnya. Secepat-cepatnya. Entah mungkin Kapolda mungkin sore ini mau disikat, entah kapan, tergantung Pak Kapolda. Kita hanya minta untuk memberantas terkait dengan apa yang terjadi. Sementara itu, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas yang memeriksa lokasi penembakan di Mapolres Solok Selatan merilis sejumlah fakta. Kompolnas menyebut apa yang dilakukan oleh AKP Dadang Iskandar adalah hal yang sangat biadab. Setelah menembak kepala AKP Rianto Ulil Ansar, tersangka langsung pergi ke rumah Kapolres dan menembak jendela rumah Kapolres. Bahkan ia sempat menembak ajudan Kapolres namun meleset. Tapi keluar dari ruangan, di situ dia eksekusi. Jarak dekat, itu peluru nembus ke kepala, kedua, nembus ke mobil, nembus ke tembok. Yang satu rekoset masuk ke paket, yang satu masuk ke dalam. Dan ini sudah dikumpulkan semua oleh olah TKP oleh Hafiz. Tersangka AKP Dadang Iskandar selain dijerat dengan pasal pidana, namun juga akan diseret ke sidang etik Polri pada hari Selasa ini. Propam Polda Sumatera Barat menjerat tersangka dengan pasal berlapis tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang ancamannya pemberhentian tidak dengan hormat. Ulfa Mustiadi melaporkan dari Padang, Sumatera Barat.
Petugas gabungan ungkap jaringan dugaan tindak pidana perdagangan orang ke luar negeri. Dalam penggerebekan di Pelabuhan Liar di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, petugas menangkap 3 orang tersangka dan mengamankan puluhan korban lainnya. Dua orang wanita bersama 3 laki-laki ini kaget saat petugas gabungan dari Ditripidum Bareskrim Polri dan Ditreskrim Polda Kepri serta Satgas TPPO mendatangi mereka di sebuah pelabuhan liar di kawasan tebing Karimun, Kepulauan Riau. Mereka sedianya menumpangi kapal menuju Malaysia di pelabuhan ini pada Jumat 22 November lalu. Mereka tak sempat berkilah lantaran tak bisa menunjukkan bukti kepemilikan dokumen yang sah. Perjalanan korban itu kita dapatkan dari TKP Banten, dari TKP NTT, selanjutnya kami berkoordinasi dengan Polda Sumut. Selanjutnya Polda Sumut melaksanakan upaya penegakan hukum di mana mengamankan 3 orang tersangka dan menyelamatkan 33 korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka menjanjikan korban pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Malaysia dengan iuran 5 juta rupiah setiap korbannya. Aulia Ihsan melaporkan dari Karimun, Kepulauan Riau. Polisi di Kulon Progo, Yogyakarta berhasil meringkus komplotan penjual bayi. Dari hasil pemeriksaan, petugas mendapati setiap bayi dijual dengan harga mencapai 40 juta rupiah. Komplotan penjual bayi yang berasal dari Jawa Tengah ini berhasil dibekuk oleh jajaran Polres Kulon Progo usai terbukti akan melakukan penjualan bayi berjenis kelamin laki-laki kepada petugas yang berpura-pura ingin membeli. Selain menangkap para pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti seperti kasur bayi, sejumlah ponsel, serta uang sebesar 25 juta rupiah dari hasil penjualan bayi tersebut. Dari hasil pemeriksaan polisi, para pembeli bayi tak hanya berasal dari Yogyakarta, tetapi juga dari luar Pulau Jawa. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Modusnya dia mencari sasaran orang ibu muda yang hamil yang tidak menginginkan bayinya dari hasil hubungan gelap, sehingga dia berpura-pura sepasang suami istri dan kemudian satu tersangka berpura-pura menjadi mertua yang menginginkan seorang bayi. Nah, itu modus untuk pura-pura mengadopsi. Untuk saat ini kita ungkap satu, tetapi berdasarkan hasil penyelidikan kita dan pengembangan kita, ini sudah belasan kali dan ini akan kami trace, akan kami ikuti selalu update-nya untuk kegiatan siapa yang menampung. Seorang bocah laki-laki hilang di aliran Kali Cengkareng Drain, Jakarta Barat pada Senin sore. Orang tua bocah itu menangis histeris di bantaran kali karena buah hatinya belum ditemukan. Emang beberapa hari lalu pada main di kali tuh temen-temennya, dia bikin video udah saya tegur. Jangan main di situ. Wanita ini berteriak histeris kala mendengar kabar adiknya hilang di aliran Kali Cengkareng Drain, Pedongkelan, Jakarta Barat Senin sore. Ibu dari bocah laki-laki itu pun tak kuasa menahan kesedihan dan berharap buah hatinya segera ditemukan. Warga menduga bocah laki-laki 12 tahun itu tak bisa berenang dan terbawa arus saat mandi di kali bersama 3 orang temannya. Salah satu temannya sempat berusaha menolong korban, namun derasnya aliran air membuat korban hilang terbawa arus. Hingga kini, petugas pemadam kebakaran dan BPBD Jakarta Barat masih berusaha mencari korban. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, korban dugaan perundungan bocah kelas 3 SD meninggal dunia. Kami akan kembali usai jeda, tetap di Fokus Pagi. Anda masih bersama kami dalam Fokus Pagi. Pemirsa, polisi di Kota Medan, Sumatera Utara mengamankan 3 remaja yang kerap tawuran di kawasan Pelabuhan Belawan. Di Surabaya, Jawa Timur, selain mengamankan belasan remaja yang terlibat tawuran, polisi turut menyita barang bukti senjata tajam. Para remaja ini tak berkutik saat diamankan polisi di wilayah Pabean Cantikan, Surabaya.
Mereka diamankan lantaran petugas menduga para remaja hendak menggelar tawuran di Jalan Kusuma Bangsa, Kapasari, Surabaya. Aksi mereka berhasil diketahui petugas saat operasi siber di media sosial. Polisi berhasil mengamankan 12 remaja yang masih berstatus pelajar SMA. Petugas juga turut menyita 5 senjata tajam jenis celurit berukuran besar. Jadi mereka ada community group media sosial yang rencana motifnya itu akan melakukan dipakai konten untuk video atau bagaimana? Dari keterangan mereka, kalau mereka akan melakukan kegiatan tawuran. Polisi kemudian mendata dan memanggil orang tua serta guru dari seluruh remaja yang diamankan. Selanjutnya, sebagian remaja diserahkan ke Satpol PP Surabaya. Sementara bagi remaja yang kedapatan membawa senjata tajam, diserahkan ke tahanan khusus anak untuk dibina. Di Kota Medan, 3 remaja diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan saat tengah berkumpul dengan remaja lain untuk menggelar tawuran. Petugas juga turut menyita 1 anak panah modifikasi yang dibaluri racun, senjata tajam berupa samurai, dan 2 botol minuman keras dari tangan para remaja tersebut. Nah, dari keterangan para tersangka ini, mereka sudah ada dendam lama yang sudah berkarat, bahkan dari tahun ke tahun mereka ini ribut. Jadi kemarin kita lakukan tindakan tegas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga remaja itu dikenakan undang-undang darurat dan terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Kita ke kasus lain, pemirsa. Korban dugaan perundungan yakni bocah kelas 3 SD di Belanakan, Subang, Jawa Barat yang jalani perawatan kini menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Duka pun menyelimuti keluarga dan kerabat korban. Kesedihan dan tangis keluarga tak terbendung saat mereka berada di ruang jenazah RSUD Subang, Jawa Barat menyusul seorang bocah meninggal dunia. Siswa kelas 3 SD ini sebelumnya menjalani perawatan selama beberapa hari akibat muntah-muntah dan keluhan sakit di kepala diduga akibat perundungan. Untuk memastikan penyebab kematiannya, selain memeriksa sejumlah saksi, polisi juga mengautopsi jenazah korban. Untuk saksi kemarin dari penyidik itu baru 3. Kemungkinan besok akan kita lebih dalami lagi bersama unit PPA. Besok akan merapat ke Belanakan untuk melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Dan untuk penyebabnya dan tersangka sudah belum ada. Nanti kita lihat hasil otopsi. Dugaan perundungan yang menyebabkan korban meninggal dunia membuat PJ Bupati geram dan tak segan-segan untuk memecat kepala sekolahnya. Beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan, cuma dua itu perintah saya. Kalau bullying itu terjadi, kepala sekolah saya pecat atau anaknya pindah. Tidak boleh lagi ada di Subang. Dan hari ini saya buktikan, kepala sekolah itu saya nonaktifkan sampai selesai pemeriksaan selesai. Dan saya sampaikan pada kesempatan ini, tidak boleh terjadi lagi hal demikian. Sebelumnya dugaan perundungan menimpa seorang siswa kelas 3 SD di Subang, Jawa Barat. Korban menderita sakit kepala dan muntah-muntah hingga tak sadarkan diri lantaran mendapat penganiayaan sejumlah kakak kelasnya. Pemicunya korban menolak untuk memberikan uang kepada mereka. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. KPK menyegel ruang kerja Gubernur dan Sekretaris Daerah Bengkulu menyusul adanya operasi tangkap tangan terhadap calon Gubernur petahana Rohidin Mersyah dan 2 orang lainnya. Sementara soal tersangka Rohidin Mersyah berseragam polisi, Kapolresta memastikan untuk keamanan tersangka dan penyidik KPK menuju bandara menyusul adanya massa pendukung di sekitar Mapolresta Bengkulu. Beredar video tersangka OTT KPK Rohidin Mersyah mengenakan seragam polisi dalam perjalanan menuju Bandara Fatmawati Bengkulu. Menurut Kapolresta Bengkulu, Kombes Pol Dedi Nata merupakan upaya untuk membantu penyidik KPK. Tujuannya agar pergeseran tersangka Rohidin Mersyah dari Mapolresta ke Bandara Fatmawati berjalan lancar menyusul hadirnya massa pendukung calon gubernur petahana itu di pintu gerbang Mapolresta Bengkulu. Jadi ada yang menghadang di gerbang Mapolresta, ada yang menghadang di sisi lain. Nah, dengan situasi yang genting tersebut, ya saya memerintahkan secara spontanitas untuk menggunakan baju seragam Polantas yang memang ada di situ yang terlihat oleh saya.
KPK juga menyegel ruang kerja Gubernur Bengkulu Rohidin Mersa dan Sekretaris Daerah Isnan Fajri. Penyegelan ini membuat ruang kerja Gubernur di lantai 3 tampak sepi. Begitupun di ruang Sekda Bengkulu di lantai 2 hanya tampak beberapa ASN. Wakil Gubernur Rosjen Shah memastikan kegiatan pemerintahan dan ASN tetap berjalan normal. Saya mengambil apel hari ini memberikan motivasi kepada ASN, pemangku kepentingan, supaya dia bekerja, jangan tidak semangat, ya. Dalam mengingat kita tak bertiga ini, tentu mau tutup buku ini banyak yang ingin diselesaikan. Sebelumnya Gubernur Bengkulu Rohidin Mersa dan Sekda Provinsi Isnan Fajri terjaring operasi tangkap tangan KPK Sabtu lalu. Kini mereka resmi sebagai tersangka pemerasan dan gratifikasi terhadap sejumlah kepala dinas dalam rangka pemenangan pilkada. Ferry Susanto melaporkan dari kota Bengkulu. Seorang pengendara motor di Serang, Banten jatuh pingsan usai diserempet mobil. Korban dilarikan ke rumah sakit lantaran alami benturan kepala. Sementara itu hendak menyeberang jalan, seorang wanita tewas ditabrak pengendara motor di Jalan Raya Daan Mogot, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Warga dan pengendara berkerumun di samping jasad seorang perempuan yang tergeletak di Jalan Raya Daan Mogot, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin siang. Polisi yang datang ke lokasi langsung memeriksa tubuh korban. Wanita asal Tangerang, Banten itu tewas akibat luka parah di bagian kepala usai menabrak pengendara sepeda motor. Diduga ia ditabrak motor saat menyeberang jalan. Awalnya korban berjalan dari arah stasiun Kereta Pesing. Guna kepentingan otopsi, jenazah dibawa ke RSUD Tangerang, Banten. Kini kasus kecelakaan tersebut ditangani unit laka lantas Polres Jakarta Barat. Naik kereta stasiun, biasanya kan nyebrangnya lewat penyeberangan tuh. Ya, mungkin dia bilang capek, makanya nyebrang di sini dulu biasanya. Nah, dia pakai handset katanya. Sementara itu pengendara motor warga Bukit Permai Serang langsung dievakuasi ke mobil ambulans setelah ia diserempet mobil pada Senin malam. Korban pingsan akibat benturan saat terjatuh di bagian kepala hingga harus dievakuasi warga. Saksi di lokasi kejadian menuturkan korban diserempet mobil yang datang dari arah berlawanan. Namun bukannya berhenti menolong korban, pengemudi mobil langsung tancap gas melarikan diri. Kini korban masih dalam perawatan tim medis di rumah sakit. Hujan deras yang terus mengguyur Cianjur, Jawa Barat berdampak pergerakan tanah yang merusak bangunan dan kawasan permukiman. 26 rumah rusak, bahkan diantaranya porak-poranda dan tak layak huni. Warga Sari 22. Sejumlah kerusakan menerpa rumah-rumah warga akibat pergerakan tanah yang melanda kawasan Cilengsir, Warga Sari, Kadupandak, Cianjur, Jawa Barat. Jalan pun amblas dengan kedalaman 20 cm. Pergerakan tanah terus terjadi menyusul hujan deras yang mengguyur wilayah ini. Sebagian warga mengungsi ke rumah sanak saudara dan kerabat terdekat. Ya sama kayak gini Pak, di bawah juga melongsor. Oh, banyak rumah yang rusak tuh Pak? Kalau rumah sih masih pada miring gitu, kayak miring. Tapi mengalami retak-retak ya, gitu retak, Pak? udah retak, udah turun-turun gitu. Nah rumah Bapak sendiri kondisinya gimana Pak? Masih berdiri, cuman ya itulah udah erosi dampak. Warga korban pergerakan tanah menghuni aula kantor desa lantaran tempat tinggalnya rusak dan tak layak huni. Selain merusak rumah dan jalan penghubung antar kecamatan dan desa, kegiatan ekonomi warga pun lumpuh. Segera ingin mendapat dari pemerintah perlindungan tempat tinggal yang layak untuk kami. Segera, pengennya segera gitu. Itu siap untuk direlokasi nanti? Siap insya Allah. Soalnya saya nggak punya tempat lain Pak. Tempat saya semua hancur. Pada saat ini kami juga masih menunggu hasil survei dan menunggu survei dari Badan Geologi apakah mereka bisa kembali ke tempat asal atau harus relokasi. Kami masih menunggu tahapan tanggap darurat pertama. Apabila bisa memungkinkan tanggap darurat pertama tidak usah diperpanjang, tapi kalau di lokasi tersebut tidak memungkinkan, kami masih akan menunggu perpanjangan tanggap darurat kedua. Data sementara dampak pergerakan tanah sebanyak 56 rumah rusak, diantaranya 35 rusak berat, 17 rusak sedang, dan 4 rusak ringan, serta ratusan jiwa terpaksa tinggal di pengungsian. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Tanggul sungai jebol menyebabkan banjir terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah. Sementara itu peringatan Hari Guru terpaksa dirayakan di tengah genangan banjir. Sang merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Peringatan Hari Guru di Madrasah Ibtidaiyah Kelurahan Pasir Sari, Pekalongan, Jawa Tengah terpaksa dirayakan di tengah genangan banjir. Mereka tetap mengadakan upacara meski tanpa dihadiri para siswa. Pasalnya seluruh anak didik diliburkan lantaran banjir. Para guru melanjutkan kerja bakti terutama untuk menyelamatkan barang-barang dan berkas penting dari terjangan banjir. Pesan saya untuk para generasi muda atau calon guru ya, harus tetap semangat. Bagaimanapun kondisi sekolah yang nantinya akan menjadi tempat kita mengabdi, kita harus semangat karena mengajar adalah panggilan jiwa. Mereka berharap banjir segera surut agar kegiatan belajar mengajar kembali normal. Sementara itu akibat tanggul hilir Sungai Bremi di Desa Jeruk Sari jebol, ratusan rumah di Kecamatan Tirto, Pekalongan, Jawa Tengah terendam banjir. Sejumlah rumah di Desa Karangjompo, Tegaldowo, dan Jeruk Sari terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Sudah berapa hari? 2 hari. 2 hari ini karena apa? Tanggulnya jebol. Oh, tanggulnya jebol. Jeruk Sari katanya. Udah ada penanganan? Udah ada. Senin siang, tanggul sungai mulai ditahan dengan karung berisi tanah. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pekalongan, Jawa Tengah. Anggota Polres Banggai harus berjalan kaki selama 3 hari saat mengawal pendistribusian logistik Pilkada 2024 ke daerah pedalaman di wilayah Lobu, Sulawesi Tengah. Di Kabupaten Buru Maluku, 4 polisi yang mengawal logistik Pilkada 2024 terluka parah setelah pikap yang ditumpanginya terbalik. TPS Desa Wemite. Kepanikan terjadi setelah mobil pengangkut logistik Pilkada terjun ke jurang di Jalan Nipah, Kecamatan Venalei Sela, Kabupaten Buru, Senin siang. Warga menduga kecelakaan terjadi akibat kondisi jalan rusak dan licin imbas hujan deras yang mengguyur wilayah ini. Sopir yang kehilangan kendali atas kendaraannya membuat mobil masuk jurang. 4 polisi penumpang mobil terluka parah dan telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Kondisi perjalanan pada saat itu hujan lebat. Dan memang untuk jalan di daerah sana kecil, mungkin terpeleset ke tepian, akhirnya ke jurang. Di Banggai, 2 anggota polisi harus berjalan kaki selama 3 hari melintasi medan berbahaya saat mengawal pendistribusian logistik Pilkada ke daerah pedalaman di Desa Dolom, Kecamatan Lobu. Petugas pendistribusian logistik yang terdiri dari anggota polisi, petugas Panwas, KPPS, serta Linmas hanya berbekal makanan dan minuman seadanya. Sesekali, mereka beristirahat di tengah hutan untuk memulihkan tenaga. Di Lampung, petugas Polres Tanggamus harus menggunakan perahu saat mengawal pendistribusian logistik Pilkada di 2 wilayah terluar Provinsi Lampung, yakni Kecamatan Cukuh Bilang dan Kecamatan Pematang Sawah. Dari Pantai Putih Dok, butuh waktu sekitar 3 jam perjalanan laut menuju 2 wilayah terluar tersebut. Pendistribusian logistik Pilkada ke wilayah terkecil menjadi prioritas utama, mengingat 2 kecamatan tersebut memiliki medan yang sulit serta cuaca yang tak bisa diprediksi. Di Jakarta, 2 hari jelang Pilkada, KPU Jakarta mulai mendistribusikan langsung logistik Pilkada ke 10 pulau di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Senin siang. Diketahui, khusus untuk Kepulauan Seribu, KPU Jakarta mendistribusikan langsung logistik Pilkada ke 2 kelurahan, yakni Kelurahan Pulau Harapan dan Pulau Kelapa. Berbeda dengan wilayah lain, untuk Kepulauan Seribu, pendistribusian logistik Pilkada dilakukan tanpa melalui kecamatan. Hal ini dilakukan guna menghindari cuaca buruk yang menjadi kendala utama dalam proses pendistribusian. Kita berharap memang seluruhnya sudah sampai di pulau, kecuali Pulau Sabira. Kita sedang menunggu informasi apakah logistik ini sudah sampai di Pulau Sabira. Mengingat tadi sekitar pukul 4:30 sore ada gangguan, informasinya ada gangguan angin cukup kencang sehingga perlu kehati-hatian dan memperlambat laju kapal. Kita berharap logistik kita sampai. Selain pendistribusian logistik Pilkada, KPU juga melantik 287 petugas KPPS dan 82 petugas pengamanan ketertiban TPS guna mengawal proses pemungutan hingga penghitungan suara di Kepulauan Seribu.
Saat ini, sebagian logistik pilkada telah diamankan di ruang penyimpanan bersegel dengan penjagaan dari pihak kepolisian dan KPPS. Diharapkan tak terjadi cuaca buruk yang dapat menunda proses pemungutan suara pada 27 November mendatang. Tim Liputan melaporkan. Fokus Pagi akan kembali dengan informasi lainnya. Vonis bebas Supriyani pulang ke orang tuanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Fokus Pagi. Kembali bersama kami di Fokus Pagi bersama saya Sheila Purnama. Dan saya Ilham Mardiansyah. Pemirsa, pencarian lanjutan tim gabungan BPBD Kabupaten Karo Senin petang berhasil menemukan 2 jasad korban longsor. Total ke-10 korban hilang meninggal dunia. Petugas gabungan menemukan 2 korban longsor terakhir, masing-masing ibu hamil dan bayi 8 bulan Senin petang di kawasan Semangat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kedua korban meninggal dunia lantaran tertimbun reruntuhan sedalam 8 meter. Petugas memastikan pihak yang telah menemukan ke-10 korban yang hilang menyusul 2 korban terakhir yang mereka dapati. Kendati upaya pencarian para korban selesai pada Senin malam, posko pelaporan bagi warga yang kehilangan anggota keluarganya masih terbuka. Tim gabungan sedianya segera membuka jalan keluar masuk tempat wisata pemandian air panas yang masih tertutup bongkahan longsor. Kita menemukan korban yang terakhir dari 10 orang korban yang kemarin dilaporkan kepada kita. Jadi pada hari ini kita sudah mendapatkan 6 orang korban lagi, menyusul 4 orang yang sudah kita temukan di hari Minggu 24 November kemarin. Longsor melanda desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo Sabtu malam. Sejumlah rumah dan bangunan tertimbun reruntuhan tanah dan 10 orang hilang. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Karo, Sumatera Utara. Usai divonis bebas, Supriyani, guru honorer yang menjadi terdakwa kasus penganiayaan seorang siswa sekolah dasar, pulang ke rumah orang tuanya di desa Wonuoraya, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Peringatan Hari Guru Nasional yang tepat jatuh kemarin menjadi kado terindah bagi Supriyani. Sudah 1 bulan nih. Bagi rumah orang tuanya di desa Wonuoraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Senin sore, Supriyani disambut sukacita keluarga, tetangga dan rekan-rekannya sesama guru. Supriyani sangat berterima kasih terhadap semua pihak yang selama ini telah memberi dukungan pada dirinya. Makasih semuanya yang sudah mendukung dan mensupport sampai saat ini, dan alhamdulillah saya bisa divonis bebas tak bersalah. Terima kasih semuanya. Setelah divonis bebas, Supriyani rencananya akan kembali mengajar di Sekolah Dasar 4 Baito, tempat dia mengabdikan diri sebagai guru honorer selama 16 tahun. Senin pagi, tangis haru Supriyani tak terbendung ketika guru honorer yang menjadi terdakwa kasus penganiayaan pada muridnya itu mendengar putusan vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia dinyatakan bebas tak bersalah atas segala dakwaan. Menyatakan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan mengakibatkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Kedua, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum. 3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Ketua Majelis Hakim juga meminta sapu ijuk yang dijadikan pelapor sebagai alat bukti memukul bocah dikembalikan ke pemiliknya karena keterangan saksi menyatakan Supriyani tidak memukul korban. Al-Ghazali Mahfud melaporkan dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Pemirsa, kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar diduga dipicu penangkapan pelaku tambang galian C. Senin siang, tim khusus Polda Sumbar dan Reskrim Polres Solok Selatan sudah terjun ke lokasi dan melakukan penutupan area tambang ilegal tersebut. Inilah lokasi tambang ilegal galian C yang menjadi pemicu kasus AKP Dadang Iskandar menembak AKP Rianto Ulil Ansar.
Lokasinya berada di aliran Sungai Batang Bangko, Jorok Bangko, Nagarik Bomas, Solok Selatan. Jenis galian ini berupa pasir dan batu atau lebih dikenal sirtu. Tim khusus Polda Sumatera Barat dan aparat reskrim Polres Solok Selatan sudah terjun ke lokasi tambang galian. Selain memasang garis polisi, petugas sudah mengamankan pemilik tambang dan mengeluarkan 1 unit alat berat yang selama ini melakukan penggalian tambang. Setelah terjadinya peristiwa penembakan di Solok Selatan, dari Polda dan Polres langsung menyikapi terkait dengan galian C yang diduga ada rentetannya dengan peristiwa tersebut. Ya, jadi langsung dari Polda, dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut ya, Jumat siangnya, kemudian sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan terkait dengan kepemilikan operasional tambang tersebut. Dalam perkembangan yang sama, Komisi 3 DPR RI mendatangi Mapolda Sumbar terkait kasus yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Rianto Ulil Ansar. Komisi 3 mendesak agar Kapolda Sumbar menindak tegas seluruh tambang ilegal dengan menutup lokasi termasuk oknum-oknum yang terlibat membackingi atau melindungi pelaku kegiatan tambang. Kita minta semua yang terkait dengan illegal mining, apapun namanya, siapapun yang backing, tindak tegas. Ada waktu khusus, Pak? Waktu khusus. Jangka waktu khusus. Ya secepatnya, secepat-cepatnya. Entah mungkin Kapolda mungkin sore ini mau disikat, entah kapan, tergantung Pak Kapolda. Kita hanya minta untuk memberantas terkait dengan apa yang terjadi. Sementara itu, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas yang memeriksa lokasi penembakan di Mapolres Solok Selatan merilis sejumlah fakta. Kompolnas menyebut apa yang dilakukan oleh AKP Dadang Iskandar adalah hal yang sangat biadab. Setelah menembak kepala AKP Rianto Ulil Ansar, tersangka langsung pergi ke rumah Kapolres dan menembak jendela rumah Kapolres. Bahkan ia sempat menembak ajudan Kapolres namun meleset. Tapi keluar dari ruangan, di situ dieksekusi. Jarak dekat, itu peluru nembus ke kepala, kedua nembus ke mobil, nembus ke tembok. Yang satu rekoset masuk ke paket, yang satu masuk ke dalam. Dan ini sudah dikumpulkan semua oleh TKP oleh Inavis. Tersangka AKP Dadang Iskandar selain dijerat dengan pasal pidana, namun juga akan diseret ke sidang etik Polri pada hari Selasa ini. Propam Polda Sumatera Barat menjerat tersangka dengan pasal berlapis tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang ancamannya pemberhentian tidak dengan hormat. Ulfa Mustiadi melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Kebakaran hebat melanda permukiman kumuh di kota Manila, Filipina hingga mengakibatkan 3.000 jiwa kehilangan tempat tinggal. Informasi yang kami rangkai dalam berita lain dari mancanegara termasuk serangan udara Israel ke Beirut Selatan pada hari Senin. Militer Zionis Israel pada hari Senin kembali menyerang beberapa lokasi di Beirut Selatan yang dikenal sebagai wilayah Dahiyeh. Tak berselang lama peringatan untuk evakuasi dan penyelamatan diserukan. Serangan udara Israel terjadi hingga malam hari untuk mendesak kelompok pejuang Hizbullah. Permukiman penduduk di desa-desa Lebanon Selatan juga porak-poranda dibombardir Israel sehingga memaksa warga mengungsi ke tempat aman. Permukiman kumuh dan padat penduduk wilayah Isla Puting Bato di distrik Tondo, Manila, Filipina terbakar hebat. Dari video udara memperlihatkan api berkobar liar membakar bangunan semi permanen. Banyaknya material yang mudah terbakar ditambah hembusan angin membuat si jago merah sulit dikendalikan. Pemadaman lewat udara dilakukan karena titik api sulit dijangkau oleh mobil damkar. Badan Penanggulangan Resiko Bencana Manila menyebutkan sekitar 1.000 rumah terdampak dan mengakibatkan 3.000 jiwa kehilangan tempat tinggal. Sebuah pesawat kargo tergelincir dan meledak saat mendarat darurat di dekat Bandara Vilnius, Lituania. Akibat musibah ini, seorang awak pesawat tewas. Otoritas yang melakukan penyelidikan insiden ini langsung mendatangi lokasi dan menggelar olah TKP. Dilaporkan pesawat naas ini tergelincir beberapa ratus meter dan kemudian meledak di dekat permukiman penduduk. Beruntung tak ada korban tewas dari warga sekitar.
Selain 1 awak pesawat tewas, 3 awak pesawat kargo lainnya terluka dan kini tengah mendapatkan perawatan medis. Rekaman CCTV dari Bandara Kosovo memperlihatkan pesawat yang hendak mendarat dan kemudian terjadi ledakan. Penyidik ini tengah mendalami kasus ini sekaligus mencari penyebab kecelakaan. Apakah termasuk kegagalan teknis, kesalahan manusia, atau adanya aksi teroris? Sementara itu di Antalya, Turki, sebuah pesawat penumpang yang berjenis Sukhoi Superjet 100 milik Azimuth Airlines mengalami kebakaran mesin usai mendarat di Bandara Antalya. Pesawat yang mengangkut 95 penumpang dan awak ini dilaporkan selamat. Kebakaran juga berhasil dipadamkan oleh petugas bandara dalam tempo tak terlalu lama usai insiden kebakaran. Kita ke informasi lain, pemirsa. Putri Indonesia Pariwisata 2024 Ketut Permata Julia Street Sari berhasil menjadi juara di ajang kecantikan internasional Miss Cosmo 2024 yang digelar di Vietnam. Ketut Permata berhasil menyisihkan 55 kontestan dari seluruh dunia. Putri Indonesia Pariwisata 2024, Ketut Permata Julia Street Sari yang mewakili Indonesia pada ajang pemilihan Miss Cosmo 2024 berhasil keluar sebagai pemenang. Permata secara resmi dimahkotai sebagai Miss Cosmo 2024 saat acara Grand Final di Vietnam pada 5 Oktober lalu. Ketut Permata Julia Street Sari menjadi Miss Cosmo pertama lantaran ajang kecantikan yang memiliki slogan Impactful Beauty didirikan pada tahun 2023 dan tahun 2024 merupakan tahun pertama atas penyelenggaraannya. Sebagai bentuk apresiasi atas dinobatkannya Ketut Permata sebagai Miss Cosmo 2024, Yayasan Putri Indonesia bersama Mustika Ratu menggelar gala dinner bersama awak media, pigeon lovers, dan pihak sponsor di Jakarta Senin malam. Tak hanya meraih gelar Miss Cosmo 2024, Ketut Permata juga menyabet gelar Cosmo Beauty Icon Award dalam ajang ini. Pada ajang Miss Cosmo, Ketut Permata turut memperkenalkan budaya Indonesia dengan membawakan lagu dan tarian daerah Bali. Sebagai peraih Miss Cosmo 2024, Ketut Permata Julia Street Sari berharap bisa menjadi duta Indonesia yang berdampak positif kepada dunia. Yang saya tahu, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik, bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk mereka yang melihat saya sebagai contoh. Dan semoga dalam 1 tahun nanti saya memegang title Miss Cosmo, saya bisa memberikan banyak dampak untuk dunia, banyak dampak positif untuk dunia. Tugasnya apa sih nanti? Tugas sebagai beauty queen itu banyak ya Kak, tidak hanya menjadi spokesperson atau brand ambassador, tapi bisa menjadi inspirasi, like I said, untuk orang-orang di luar sana, mau little boys or girls, dan juga untuk bisa memberikan balik untuk for the community. Dengan kemenangan Ketut Permata di Miss Cosmo 2024, tak hanya mengharumkan nama Indonesia, namun turut membuka jalan generasi Indonesia untuk terus berkarya. Ketut Permata juga berkomitmen akan semakin memperkenalkan Bali sebagai destinasi wisata yang indah di mata dunia. Tata akan banyak berkeliling beberapa negara ya, tetapi itu akan apa yang menjadi mimpi Tata, apa yang menjadi perjuangan Tata itu bisa dibawakan juga ke dunia, bahwa dia ingin Bali menjadi tempat yang indah dan tetap menjadi tempat yang indah lestari untuk dikunjungi. Diketahui, Ketut Permata Julia Street Sari merupakan runner-up 2 Putri Indonesia 2024, sekaligus Putri Indonesia Pariwisata 2024 asal Bali. Atas kemenangannya pada ajang Miss Cosmo 2024, Ketut Permata berhak mendapat hadiah uang tunai, sebuah mobil, dan masih banyak hadiah lain. Kurnia Amal dan Gilang Robi melaporkan dari Jakarta. Laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Ilham Ardiansyah, pamit undur diri. Sampai jumpa, selamat beraktivitas.